Sejarah Kerajaan Medang Kamulan. Kerajaan Medang Kamulan merupakan kelanjutan dari Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Medang Kamulan bukan diperintah oleh wangsa dari Mataram kuno, melainkan wangsa lain. Kerajaan Medang Kamulan berdiri di Jawa Timur pada abad ke-10. Kerajaan ini merupakan kelanjutan dari wangsa Sanjaya atau Kerajaan Mataram kuno yang ada di Jawa Tengah, yang memindahkan kekuasaan ke wilayah Jawa Timur. Pemindahan Mataram kuno ke Jawa Timur diperkirakan terjadi karena adanya letusan Gunung Merapi pada tahun 929 Masehi. Dari beberapa sumber menjelaskan bahwa wilayah Medang Kamulan berada di Watu Galuh, tepi Sungai Brantas, yang beribu kota di Watan Mas, yang sekarang merupakan wilayah Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Empu Sendok merupakan raja pertama Kerajaan Medang Kamulan, sekaligus pendiri Wangsa Isyana yang menurunkan raja-raja Medang selanjutnya. Wangsa Isyana memerintah selama 1 abad, sejak tahun 929 Masehi. Wilayah kekuasaan. Wilayah kekuasaan Medang Kamulan mencakup beberapa wilayah, di antaranya Nganjuk di sebelah barat, Pasuruan di sebelah timur, Surabaya di sebelah utara, dan Malang di sebelah selatan. Dalam perkembangannya, wilayah Medang Kamulan semakin luas, mencakup hampir seluruh wilayah Jawa Timur. Sumber sejarah pertama, berita asing. Berita India mengatakan bahwa Kerajaan Sriwijaya menjalin hubungan persahabatan dengan Kerajaan Kola. Hubungan ini untuk membendung dan menghalangi kemajuan Kerajaan Medang Kamulan, yang pada saat itu dipimpin oleh Dharmawangsa. Berita Cina yang ditulis oleh dinasti Sung menyatakan bahwa terjadi permusuhan antara kerajaan di Jawa dan Sriwijaya, sehingga Duta Sriwijaya yang berada di negeri Cina tahun 990 Masehi, terpaksa harus tinggal dulu di Campa sampai peperangan reda. Pada tahun 992 Masehi, pasukan Jawa meninggalkan Sriwijaya, dan pada saat itu Kerajaan Medang Kamulan dapat memajukan pelayaran dan perdagangan. Sumber sejarah kedua, Prasasti. Prasasti Tangeran tahun 933 Masehi, berasal dari desa Tangeran, Jombang, yang berisi bahwa Empu Sendok memerintah, bersama permaisurinya Sriwardani. Prasasti Bangil, yang berisi perintah Empu Sendok, untuk membangun tempat peristirahatan mertuanya, Rakrian Bawang. Prasasti Lor Rahun 939 Masehi, dari Lor, dekat Nganjuk yang berisi perintah Empu Sendok, dalam membangun Candi Jayamrata dan Jayam Stambo, atau Tugu Kemenangan, di desa Anyok Lodang. Prasasti Kalkuta, yang berisi hancurnya Istana Dharmawangsa, dan memuat silsilah Raja Medang Kamulan. Kehidupan politik. Empu Sindok tahun 929 hingga 949 Masehi, merupakan raja pertama yang memerintah Medang Kamulan. Selama 20 tahun, Empu Sindok bergelar Sri Maharaja Rakai Hino Sri Isana Wikrama Dharma Tunggadewa. Dalam memerintah Kerajaan Medang Kamulan, dibantu oleh permaisurinya, bernama Sriwardani Pukebin, Empu Sindok merupakan raja yang bijaksana. Kebijakan Empu Sindok diantaranya membangun bendungan, atau tanggul untuk pengairan, melarang penangkapan ikan pada siang hari, guna pelestarian sumber daya alam, melakukan pengubahan kitab Buddha Mahayana, menjadi kitab Sang Hyang Kamahayanikan. Sri Isyana Tunggawijaya atau bernama Sri Lokapala tahun 947 hingga 900-an Masehi. Sri Makutawang Sawardana tahun 900-an hingga 985 Masehi.
Dharmawangsa Teguh tahun 990 hingga 1016 Masehi, merupakan cucu Empu Sindok. Ia memiliki tekad memperluas wilayah perdagangan, hingga ke kekuasaan Sriwijaya. Salah satu penghalang berkembangnya Medang Kamulan, pada masa pemerintahan Dharmawangsa, adalah keberadaan kerajaan Sriwijaya. Medang Kamulan sempat menyerang Sriwijaya, namun gagal. Bahkan kerajaan Sriwijaya melakukan serangan balik, melalui serangan kerajaan Wurawari, atau dinamakan Pralaya Medang. Pada peristiwa ini Dharmawangsa gugur. Airlangga atau Erlangga tahun 1019 hingga 1042 Masehi, merupakan putra dari Raja Bali Udayana dan Mahendradatta, saudari Dharmawangsa Teguh. Ia dinikahkan dengan putri Dharmawangsa Teguh, ketika terjadi Pralaya Medang. Ketika terjadi Pralaya Medang, Airlangga melarikan diri ke hutan Wonogiri, hingga 1019 Masehi ia dinobatkan sebagai raja. Airlangga memulihkan kewibawaan dan kekuasaan Medang Kamulan, dengan mengalahkan raja-raja terdahulu, seperti Raja Bisaprabawa tahun 1029, Raja Wijayawarman tahun 1030, Raja Adamapanuda tahun 1031, dan Raja Wuwari tahun 1035. Kebijakan Airlangga diantaranya, memperbaiki pelabuhan Hujung Galung, yang terletak di Kali Brantas, membangun Waduk Waringin Saptaguna mencegah banjir, membangun jalan antara pesisir dengan pusat kerajaan. Kerajaan Medang Kamulan mencapai masa kejayaan, pada pemerintahan Airlangga. Kehidupan ekonomi. Empu Sindok memerintahkan, membangun bendungan dan kebijakan lain. Pada pemerintahan Dharmawangsa, menginginkan peningkatan perdagangan dan pertanian. Begitu pula pada masa pemerintahan Airlangga, yang berusaha memperbaiki pelabuhan Hujung Galuh, di muara Sungai Berantas dengan memberi tanggul-tanggul, untuk mencegah banjir. Kehidupan sosial budaya. Dalam bidang sastra, Empu Sindok mengizinkan penyusunan kitab Sanghyang Kamahayamikan, atau kitab suci agama Buddha, padahal Empu Sindok sendiri beragama Hindu. Pada masa pemerintahan Airlangga, dikembangkan kitab Arjuna Wiwaha, yang dikarang Empu Kanwa. Begitu pula seni wayang yang berkembang dengan baik, di Medang Kamulan, diambil dari epik Ramayana dan Mahabharata, yang ditulis ulang dan dipadukan, menggunakan budaya Jawa. Peninggalan kerajaan. Pertapaan Pucangan, yang berada di Gunung Penanggungan, terdapat prasasti yang berbahasa Sanskerta dan Jawa kuno, merupakan peninggalan dari pemerintahan Raja Airlangga, yang berisi penjelasan tentang peristiwa, serta silsilah keluarga raja secara berurutan. Prasasti ini disebut Prasasti Kalkuta, karena prasasti ini disimpan di Museum India di kota Kalkuta, India. Candi Lor atau Anjuk Ladang, berada di wilayah Brebek, Nganjuk yang berisi bahwa Empu Sindok memerintahkan Rakai Hinu Sahasra, Rakai Baliswara serta Rakai Kanuruhan, pada tahun 937 untuk membangun sebuah bangunan suci, bernama Srijayamerta sebagai tanda penetapan area Anjuk Ladang, atau sekarang dinamakan Nganjuk, sebagai area swatantra atas jasa warga Anjuk Ladang, dalam peperangan. Di situs ini ditemukan prasasti Anjuk Ladang, yang disimpan di Museum Anjuk Ladang. Candi Gunung Gangsir terletak di wilayah Bangil, yang dibangun pada masa pemerintahan Airlangga sekitar abad 11 Masehi. Candi Gunung Gangsir dibangun menggunakan batu bata, bukan batu andesit. Candi Songgoriti terletak di Batu, Malang merupakan satu-satunya peninggalan Empu Sindok di kota Batu. Cerita yang beredar, kisah Candi Songgoriti, berawal dari keinginan Empu Sindok, yang ingin membangun tempat peristirahatan, bagi keluarga kerajaan, di pegunungan yang terdapat mata airnya.
Seorang petinggi kerajaan yang bernama Empu Supo, diperintahkan untuk membangun tempat tersebut. Dengan upaya yang keras, Empu Supo menemukan kawasan yang sekarang dikenal dengan kawasan wisata Songgoriti. Atas persetujuan, Empu Supo membangun kawasan tersebut menjadi tempat peristirahatan yang sekarang dikenal dengan nama kawasan Songgoriti. Candi Belahan dibangun pada masa pemerintahan Airlangga pada abad ke-11. Petirtaan Belahan terletak di sisi timur Gunung Penanggungan, tepatnya di Dusun Belahan Jowo, Wonosunyo, Kecamatan Gempol. Menurut sejarah, selain digunakan sebagai pertapaan Prabu Airlangga, petirtaan ini juga difungsikan sebagai pemandian para selir Prabu Airlangga. Oleh karena itu, untuk menghormati dua selirnya, Airlangga membangun dua patung perlambang Dewi Laksmi dan Dewi Sri, dengan patung seorang wanita telanjang dada, di mana payudara patung tersebut mengalirkan air. Petirtaan ini diberi nama Sumber Tetek. Temuan Wonoboyo merupakan salah satu temuan arkeologi terpenting di Indonesia, di mana temuan ini terdapat penemuan logam mulia emas dan perak. Penemuan ini mengungkapkan kekayaan, ekonomi, serta pencapaian seni dan budaya Kerajaan Medang pada abad ke-9 Masehi. Temuan emas ini menampilkan kesenian yang halus, serta menunjukkan estetika emas kuno Jawa. Pada permukaan koin terdapat ukiran huruf Ta, singkatan dari Tail atau Tahil, unit mata uang Jawa kuno. Ditemukan juga tulisan Saragi Diah Bunga, dalam bahasa Kawi. Runtuhnya Medang Kamulan. Airlangga mundur dari tahtanya pada tahun 1042 Masehi, dan memutuskan menjadi petapa dengan nama Resi Gentayu, atau Jatinindra. Menjelang akhir pemerintahannya, Raja Airlangga menyerahkan kekuasaannya kepada putrinya Sang Rama Wijaya Tunggadewi. Namun, putrinya lebih memilih menjadi seorang pertapa, dengan nama Ratu Giriputri. Tahta beralih ke keturunan Airlangga dari para selir. Untuk menghindari perang saudara, maka kekuasaan Medang Kamulan dibagi menjadi dua oleh Empu Barada, yakni wilayah timur dari Surabaya hingga Pasuruan, yang beribu kota di Kahuripan atau Jiwana, diberikan kepada Garasakan atau Jayengrana, dan wilayah barat meliputi Kediri hingga Madiun, yang bernama Kerajaan Kediri atau Panjalu, yang beribu kota di Kediri atau Daha.